Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu matiin kuman mati. Jadi sorry dok, ini anggaplah si ujung kaki nih sampai mata kaki kita bungkus tuh pakai plastik. Plastik diisi ozon di Biasanya dalam kalau kita mau ngepak baju kan divakum supaya bajunya kempes. Ini dibalik, diisi sama ozon. Ozon itu kan matiin kuman segala macam, dan kemudian karena oksigennya itu masuk ke jaringan yang nggak dapat oksigen, nggak dapat darah, dia numbuh cepet, langsung lukanya rapat. Nah, seru juga tuh dok. Nah, itu salah satu yang dampak yang hebat luar biasa kalau menurut saya. Dan banyak orang ketolongan nggak usah operasi hanya dengan di ozon lagi. Nah, itu berapa Dan lama satu dok? lagi baunya hilang. Itu berapa lama dikembungin sama ozon itu tadi dok? Dok, sekarang kan teknologi ini udah makin gila ya, boleh dibilang ya. Segala sesuatu pengobatan dicoba sini, dicoba sana, coba sini. Sampai kadang-kadang yang barang-barang itu semua menggunakan banyak bahan-bahan kimia ya dok ya. Nah sekarang sebenarnya penggunaan bahan-bahan kimia atau unsur-unsur kimia itu terhadap pengobatan itu sebenarnya bagus nggak sih dok? Begini, kalau untuk di kedokteran barat ya, itu sebenarnya dibilang bagus apa nggak bagus, itu sudah dites Franky. Kalau namanya satu obat sudah diakui oleh FDA aman, efektif, ya dia memang aman. Artinya sudah teruji, proven lah dok ya? Iya, karena penelitiannya tuh levelnya tuh tingkatnya macam-macam, mulai dari penelitian keamanannya, terus metabolismenya kemana, terus udah gitu dibuangnya kemana, semua itu mulai dari binatang, tikus, sampai binatang yang gedean, anjing, sampai ke monyet, ke manusia. Manusianya pun beberapa tahapan. Kalau itu udah semua udah lewat, barulah dia bisa dipakai sebagai obat. Nah, kita bisa tahu bahwa dia itu obat sudah teruji apa enggaknya. Ada nggak listnya tuh dok? Ada. Di internet ada? Ya, Atau bisa ngecekin di mana sih dok? di Google aja. Nah. Obat ini gitu ya, apakah sudah FDA approve misalnya. Oh. Yang benar-benar itu adalah FDA. FDA itu approve, kalau dia bilang udah oke begini, berarti memang jangka panjang bisa aman. Jadi kalau efektif, kecubung dicek kecubung aman nggak gitu ya? Oh itu ada yang setuju bilang aman lah. FDA. Tapi kalau jadi yang dites kalau di FDA itu kalau dites betul ya memang yang dites sudah diuji gitu. Nah, yang saya mau ngomong sedikit gini dok. Dokter kan kalau nggak salah anggota atau pengurus atau apa sih dok di dalam organisasi ozon? Bukan pengurus, saya tuh pasien bagi dulu. Pasien? Awalnya pasien. Karena kenapa? Sebenarnya gini, kalau namanya oksigen oksigen itu adalah termasuk terapi adjuvan di dalam kedokteran. Adjuvan itu adalah terapi tambahan. Yang penting, misalnya contoh orang asma. Orang asma diobatin pakai obat asma. Tapi yang di awal begitu asma yang dikasih apa? Oksigen. Udah pasti oksigen sama cairan itu adjuvan tambahan. Dari pasien dokter terus jadi apa dok? Dari pasien terus kan saya punya klinik, saya melakukan itu, terus kemudian saya jadi anggota, saya ikut kursus dan lain-lain gitu loh. Alhamdulillah saya dok. Saya sekarang udah jadi pasien ozon dok. Jadi besok saya punya klinik ozon ikutin dokter. Loh itu sama aja kayak gini Franky. Gimana dok? Gimana dok? Cerita apaan? Enggak, ada orang itu cleaning service di rumah sakit. Terus? Udah cleaning service di rumah sakit? Iya kan, kerjaan kamu apa? Bantu dokter katanya. Wah keren ya kamu. Iyalah, nanti lama-lama jadi dokter saya katanya. Tanpa belajar. Dia bantu lama-lama jadi dokter. Terus pada satu bilang, aduh, cilaka saya katanya. Kenapa? Saya cleaning service di kamar jenazah katanya. Jadi nanti saya jadi jenazah dok katanya. Tapi ada, ini masuk cleaning service saya tambahin satu jokes lagi dok. Ada satu cleaning service dok. Itu cleaning service bos gede, satu perusahaan gede banget. Nah itu ada yang mau ngejebol dok, ngejebol sistem dia punya password komputernya.
Sampai si cleaning service itu ngedengerin 2 orang tuh lagi ngobrol. Lu tahu nggak password si bos tuh apa? Si cleaning service tuh ngedenger, dia bilang, tahu-tahu dia nimbrung ikut kedua orang itu. Ya kalau password si bos, gue tahu, saya tahu katanya. Tiap hari kalau dia masukin password saya ada di belakangnya, kasih tahu dong. Ya cleaning service kan perlu duit, Dok. Dia minta tuh duit. Ya kalau gitu kasih dulu dong buat saya beli susu buat anak, katanya kan. Berapa? 100.000. Oh kalau 100.000 nggak mau. Dia pikir jutaan. Enggak. Cuman perlu 150.000 aja. Ya udah, rasanya kok 150.000 murah banget gitu kan. Dia berhasil tuh ngebodohin si cleaning service. Ya udah sekarang kasih tahu passwordnya apa. Tahu nggak dikasih tahu passwordnya? Oke, kalau kasih tahu passwordnya 150.000-nya dulu. Begitu 150.000-nya dikasih tahu, gini deh, catat ya, itu ada 7 digit di situ, 7 huruf dia bilang. Ya sebutin apaan aja. Ya udah, yang pertama bintang sampai 7 bintang ya. Kok bintang semua? Nah itu yang saya lihat katanya tuh. Passwordnya jadinya bintang semua. 150.000 Dok. Dapat. Oke. Nah, balik ke topik ini Dok. Yang saya mau bahas masalah unsur kimia. Kan kimia tuh ada kimia yang unsur yang sudah stabil. Kalau gas itu kebanyakan kan dia berikatan dua ya. Iya. Karena dia supaya tangannya tuh jadi satu gitu, supaya jadi stabil. Kecuali di unsur golongan 8A, dia sudah stabil karena dia udah di 8 ya. Tapi seperti yang sekarang oksigen kan O2. Terus kemudian ada lagi hidrogen, ada hidrogen biasa, hidrogen tadi dokter ngomong, hidrogen murni O2. Kalau dokter gigi, karena saya sering ke dokter gigi juga, dia kalau ngebersihin ini pakai hidrogen peroksida, H2O2 kalau nggak salah Dok ya. Nah satu yang menarik buat saya, kalau H2O2 kan juga itu kan udah genap ya, stabil ya. Yang menarik buat saya ternyata sekarang itu adalah ozon. Ozon kan O3, di mana kalau nggak salah zaman dulu waktu saya belajar, O3 ini termasuk unsur yang belum stabil Dok. Justru sangat tidak stabil, Frankie. Nah, sangat tidak stabil. Kok dipakai gitu Dok? Nah, saya mau ngedengar penjelasan Dokter Jaya dulu. Tapi nanti dokter jangan lupa ya. Apaan? Ajak CS-nya Dokter Jaya tuh yang istilahnya ngomongnya lebih rame gitu Dok. Dengan catatan dia cepet kasih waktu ke kita. Iya. Nah gini, sebenarnya semua orang tahu ya, yang namanya kita tuh yang membuat kita hidup tuh apa sih? 2 hal yang membuat kita hidup. Satu itu gizi, yang kedua oksigen. Wah, dokter salah Dok. Apaan? Nyawa Dok yang punya kita bikin hidup Dok. Tapi kalau nggak ada duanya nggak bisa, Frankie. Karena kenapa? Badan kita bisa bergerak, mesin badan kita nih bisa bergerak tuh kalau ada makanan yang bisa dibakar dan oksigen untuk membakar. Jadi pembakaran di badan kita menghasilkan energi itu dari oksigen. Jadi makanan yang kita makan dibakar sama oksigen menghasilkan energi itu yang membuat kita bisa bekerja. Oksigen dan bahan yang dibakar. Ya, makanya kalau orang kekurangan oksigen itu udah jelas sakit tuh. Kenapa? Misalnya orang stroke kok tiba-tiba kolaps bisa meninggal. Karena darah yang membawa oksigen ke otak itu mampet. Oksigen ini nggak nyampe otak. Nggak harus nyampe otak, otaknya mati. Jadinya orang meninggal, stroke. Nah, dan oksigen itu cuma bisa dibawa melalui darah tuh Dok. Iya, karena oksigen dibawa oleh HB. Nggak bisa kita tiup-tiup gitu. Enggak. Dia nggak bisa sebagai gas sendiri, karena kalau gas masuk ke badan kita, malah bisa bikin mampet tuh gasnya. Tapi kalau gas itu di oksigen tuh diikat sama HB, dibawa kemana-mana, nah itu baru bisa bekerja. Nah, kalau misalnya contoh, pembuluh darah yang ke jantung, koroner, mampet. Kita bilang serangan jantung. Mati orangnya. Karena oksigen nggak nyampe ke situ. Nah, tahu orang HNP, pinggangnya sakit, sampai jalan pincang-pincang nggak bisa jalan, ya karena darah yang ke otot di pinggang mampet, oksigen nggak terjadi, dia sakit, nggak bisa jalan, Pengki. Jadi oksigen itu sangat penting, makanya kalau ke rumah sakit, kalau orang sakit asma, pertama kali dilakukan oksigen, serangan jantung pasang oksigen, stroke pasang oksigen.
Oksigen itu adalah suatu udah otomatis, kalau kekurangan oksigen kita pasti error semua. Dan saya ingat dok, waktu tahun 1980-an atau 1990-an ya, di TV itu ada orang di Thailand terapi awet muda, setiap hari dia cuma dikasih oksigen murni, katanya berapa menit, katanya bisa awet muda dok. Iya betul. Karena yang membuat kita sehat itu adalah oksigen. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang oksigen yang di dalam darah kita itu kurang. Karena kenapa? Ada macam-macam. Nah, orang asma misalnya, pembuluh itu saluran ini pernapasan itu bronchus, dia mengecil karena ototnya kontraksi, karena ada alergi, dia kontraksi, dia menyempit, oksigennya nggak masuk ke paru, nggak masuk ke darah. Akhirnya orangnya nyesek. Orang COVID, kenapa orang COVID mati? Ya karena oksigennya kurang. Oksigen nggak bisa masuk, makanya saturasinya jadi rendah. Nah, dulu kan kita nggak tahu tuh apa namanya saturasi. Sejak COVID kan, begitu masuk kita dikasih alat tuh yang ditaruh di ujung jari kan. Oximeter. Oh lihat 87, oh orangnya udah teler nih. Oh kalau 90, 95, wah kita udah mulai membaik nih gitu loh. Iya kan? Iya. Ada orang salah baca dok. Oh udah 96 nih. Ternyata 69 dok. Terbalik gini. Enggak, tapi maksudnya oksigen itu penting, Frankie. Nah, jadi orang kalau kurang oksigen udah pasti sakit macam-macam. Nah, sekarang begini. Di dalam tubuh kita ya, kalau oksigen itu dirubah menjadi O3, O3 itu akan nggak stabil, akan mengelepaskan oksigen ditambah ON. Nah, ON tuh onasen. Ya. Oksigen yang aktif. Ya. Nah, aktifnya itu bisa bersihin macam-macam. Pernah lihat nggak ada orang demo di mall? Ada buah-buahan nih kan, katanya buah-buahan mungkin ada pestisida segala macam. Buah ditaruh di dalam baskom, dikasih ozon, blub gitu. Terus bersih, dia bilang buat bersihin sayur. Dokter tunggu dulu dok. Buah. Saya ketawa gitu waktu dokter ngomong demo, karena kemarin baru demo gede depan DPR tuh. Saya tahu nggak ada demo. Saya pikir demo di mana lagi nih. Saya udah mau hindarin macet nih gitu. Oke, ternyata masalah demo makanan. Jadi gini, jadi ozon itu adalah O3. Jadi itu adalah hasil dari oksigen. Jadi oksigen dimasukin ke mesin. Di mesin itu dia pecah dan kemudian dibikin jadi O3. Nah, O3 itu nggak stabil. Sebentar dia berubah menjadi O2 ditambah ON. Onasen. ON itu sifatnya aktif. Dia bisa bunuh kuman, bunuh virus, bunuh jamur. Dan ngebersihin segala macam. Misalnya contoh nih. Ini ruangan kotor nih. Dikasih ozon. Ini biasanya buat steril ruangan. Terus langsung kuman-kuman habis lagi. Mati ON itu. Dulu waktu COVID, Dok. Ozon generator laku dijualin tuh, Dok. Iya. Termasuk saya korban nih, Dok. Saya beli, Dok. Saya beli. Lah sebenarnya kamu bisa ngozon sendiri. Cuman baunya nggak enak, Dok. Oh, ozon itu memang bau. Tapi dia cepet kadang nggak stabil, kemudian hilang. Langsung kemudian jadi oksigen hilang. Jadi itu cuman efeknya sebentar. Saya taruh di ruangan, baunya tuh sampai kemana-mana gitu, Dok. Ya, tapi virus mati, Frankie. Virus mati ya, Dok ya? Ya, virus mati, kuman mati, semua mati. Jadi itulah kelebihannya ozon. Cuman ozon itu hanya bisa berefek pada waktu dia di awal. Berarti saya taruh di gudang tuh bisa bunuhin virus banyak tuh ya? Enggak, tapi mesti dijalanin mesinnya. Iya. Jadi masukin oksigen berubah jadi ozon. Nah, ozon yang ada itu, ON-nya itu yang akan matiin segala macam. Nah, itu ozon itu sebenarnya udah dikenal lama, Frankie. Jadi yang dimatiin apa aja, Dok? Virus, kuman, jamur, bakteri, bau, juga. Ngilangin bau juga. Diganti sama baunya dia tuh, Dok. Oh enggak, tapi sebentar hilang. Baunya itu kan hilang karena dia jadi oksigen lagi. Nah, itu kita perlukan. Ternyata kalau dia dimasukin ke dalam tubuh kita, karena dia sifatnya gas itu nggak boleh dimasukin ke darah kita. Nggak boleh? Nggak boleh. Dia hanya bisa dicampur sama darah akan ikat ozon. Nah, jadi kalau orang yang namanya terapi ozon tuh diapain? Darah kita dikeluarin seperti kayak kita mau transfusi darah kan, seperti kita mau donor darah. Nah kemudian gas ozon itu O3 dimasukin situ, maka O3 itu akan diikat sama Hb, diinfus balik ke badan kita. Nah di dalam badan kita ozon itu akan pecah jadi oksigen dan ON.
Nah, ON itu akan bisa matiin kuman, virus segala macam yang ada di badan kita. Tapi badan kita ntar jadi steril, Dok. Kan semuanya macam-macam mati. Enggak, yang mati itu kan cuma sebentar, masuknya di darah. Tapi salah satu efeknya yang lebih hebat lagi adalah kita punya darah jadinya encer, Frankie. Salah satu efeknya itu darahnya encer, sehingga banyak orang yang kena stroke, kena jantung segala macam karena darahnya terlalu kental. Jadi itu mengurangi resiko stroke lah, Dok ya? Iya. Dan satu, dengan ditambahin ozon, berarti oksigen di dalam darah lebih banyak. Nah, sekarang misalnya contoh, kenapa orang nggak bangun-bangun misalnya stroke? Ya karena oksigennya kurang. Orang stroke, kalau dikasih oksigen, penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, serangan jantung jauh lebih cepat. Tadi kan dokter bilang, penyakit macam-macam karena kekurangan oksigen, salah satunya HNP. Saya kan kemarin waktu yang berapa minggu lalu kan kena tuh yang kayak gitu. Kalau kita paksa diobatin dengan dikasih oksigen banyak-banyak, Dok, oksigennya bisa nyampe nggak ke tempat situ? Iya nyampe, cuman masalahnya sih berapa banyak. Tetap kurang gitu, Dok ya? Kurang. Nah, iya. Jadi kalau itu pakai si ozon lebih cepat langsung seketika. Nah, itu yang kerasa sekali adalah orang kalau misalnya contoh ada orang yang memang ada resiko pengentalan darah. Salah satu misalnya kalau kamu sakit jantung atau stroke, obat yang pasti dikasih dokter ada pengencer darah, Frankie. Obat. Tapi biar gimana itu adalah obat. Tapi kalau dikasih ozon itu bukan obat, itu adalah oksigen. Oksigen bentuknya O3. Yang efeknya langsung cepat begitu loh. Jadi kalau si ozon ini bukan obat, artinya dia tidak mengganggu hati nih, Dok ya? Ya tidak. Nggak ganggu ginjal. Ya sama seperti kamu napas. Nah sekarang contoh orang asma. Pernah tahu nggak orang atau PPOK? PPOK itu penyakit paru kronis. Menahun ya. Obstruksi menahun. Dia misalnya ini perokok nih, salah satu yang efek paling jelek dari rokok adalah PPOK. Kalau dia udah ngerokok udah lama, paru-parunya pada rusak, dia sepanjang hidupnya dia kekurangan oksigen terus. Karena paru-parunya nggak bisa nyerap oksigen, paru-parunya udah kaku, nggak bisa nyerap oksigen, itu nyeseknya terus nyesek gitu. Kalau orang asma kan nyesek, diobatin baik, kalau dia nggak baik-baik, terus nyesek terus, wah kalau dikasih ozon, badan bagus lagi, dia bisa normal lagi, dia bisa beraktivitas normal. Nah, tapi yang paling ajaib sebenarnya ozon tuh bukan itu. Nanti ada beberapa mungkin waktu kita nanti ngundang teman saya, kita akan lebih dapat cerita yang jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena dia presidennya Dokter Ozon Indonesia. Di negara ozon tuh, Dok ya? Ya, presidennya itu dia presidennya. Jadi dia inilah pokoknya emang orang yang nomor satunya lah. Nah, sekarang tapi yang ajaib nih, gini. Ozon itu dipakai buat tambahan pada orang yang kena stroke, kena serangan jantung, kencing manis. Kencing manis juga dia efeknya bagus sekali. Nah, yang luar biasa ajaib adalah orang yang sakit kencing manis, Frankie. Kencing manis kan salah satu kondisi yang paling sering itu yang sering digunakan orang karena dia luka di kaki. Karena gunting kuku, ada luka sedikit, kemudian jadi busuk. Kalau kencing manis kan pembuluh darahnya tuh kecil-kecil kan, dia busuk, bau, lama-lama dia mesti diamputasi. Jadi kalau kakinya nih misalnya ujung jarinya kena, bisa jadi diamputasi setumit. Kalau sudah di atas tumit, sedengkul. Makanya banyak orang yang, nah kalau itu kalau dokter ya, ada luka gitu, sembuhnya susah. Lukanya kayaknya kecil, tapi di dalamnya tuh hancur. Mau diapain nggak bisa. Tahu nggak diapain kalau ozon? Nah itu metode kerjanya gimana, Dok? Itu kan karena pembuluh darahnya menyempit ke situ, jadi di situ jadi busuk, jadi penyembuhan juga nggak bisa sembuh. Kumannya itu, dan kalau orang kencing manis itu kan dia sifatnya lebih banyak gula di situ, kuman itu cepat numbuh kayaknya. Jadi walaupun lukanya kecil di bawah kulit tuh infeksi semua tuh, nanas semua. Nah makanya kalau itu infeksinya bisa naik. Jadi kalau misalnya di ujung jari dia naik ke atas, biasanya kita raba itu dingin biasanya. Tapi kalau dia udah kena infeksi begitu dia panas. Panasnya kalau udah naik sampai sebetis
sedengkul harus diputus lagi. Hmm. Habis itu ya udah cacat orang. Hmm. Tapi tau nggak sebenarnya sebelum, jadi biasanya itu kalau yang orang sakit kencing manis gitu, kita itu namanya kaki diabetes, diabetic foot namanya. Kita mesti ke dokter sama suster tuh dibersihin lukanya, dikasih salep, dibungkus, apa tapi itu bisa bau busuk gitu, Frankie. Makanya kalau dokter bilang udah daripada lo nanti seluruh tubuhnya malah infeksinya menjalar kemana-mana, dia harus dipotongnya lebih pangkal. Jadi sebetis dipotong di dengkul. Nah kalau kondisi kayak begitu dirawat tuh sama suster, baunya itu loh, Frankie. Jarak 100 meter juga kita bisa cium baunya, bau sekali. Bau amis dok. Bau diabetes, pokoknya beda deh. Kita bisa tahu itu bau. Dirawat ke suster, digunting-gunting, itunya jaringannya, kulitnya segala macam. Tapi terus gitu. Tahu nggak obat yang paling efektif apa? Dan nggak usah, akhirnya ujungnya dia nggak usah dioperasi. Ozon dok. Ozon. Kakinya itu dibungkus sama ozon, Frankie. Dibungkus sama plastik. Plastiknya diisi ozon. Itu matiin kuman mati. Jadi sorry dok. Ini anggaplah si ujung kaki nih sampai mata kaki kita bungkus tuh pakai plastik. Plastik diisi ozon di Biasanya dalam kalau kita mau ngepak baju kan divakum supaya bajunya kempes. Ini dibalik, diisi sama ozon. Ozon itu kan matiin kuman segala macam, dan kemudian karena oksigennya itu masuk ke jaringan yang nggak dapat oksigen, nggak dapat darah, dia numbuh cepet, langsung lukanya rapat. Nah, seru juga tuh dok. Nah, itu salah satu yang dampak yang hebat luar biasa kalau menurut saya. Dan banyak orang ketolongan nggak usah operasi hanya dengan di ozon lagi. Nah, itu berapa Dan lama satu dok? lagi baunya hilang. Itu berapa lama dikembungin sama ozon itu tadi dok? Ya, kalau Setengah jam? Nggak, paling setengah jam. Setengah jaman dok ya? Datang setengah jam, besok datang lagi gitu-gitu. Berapa kali juga udah kering langsung. Padahal kalau datang ke rumah sakit, dibersihin itu berbulan-bulan, lama-lama ujung-ujungnya makin lagi dipotong juga. Kemarin kan saya di ozon tuh dok. Dokternya itu cerita ada orang sakit kanker itu cervix dibersihin sama dia, iya sembuh katanya dok. Bukan nyembuh kankernya. Apanya? Itu baunya. Bau dan keluar nanah. Keluar nanah, bau dan segala itu. Kalau kanker serviks juga sama. Dari jarak 100 meter kita cium baunya. Dan luar biasa. Dan kalau udah gitu dokter pun udah nggak mau diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Ya gitu dikasih ozon, baunya hilang, nanahnya hilang, kering, sehingga lebih gampang diobatin. Virus, bakteri dibabat abis tuh dok ya? Iya. Nah itu sebabnya, makanya itu hebat luar Cuman biasa. sayangnya dia di dalam badan dok yang dibersihinnya ya. Coba kalau di luar badan kita nggak usah mandi dok, virusnya hilang, gitu. Ya kan? Sabun-sabun nggak laku tuh dok, ngilangin virus, bakteri segala macam. Nah sekarang si ozon itu masuk ke dalam badan, gabung sama darah kita sendiri gitu dok. Iya. Nah itu yang jadi ya penghilang bau dia. Terus kalau ruangan, misalnya ruangan nih ada ruangan bau, misalnya contoh ya, satu ruangan nih ini bekas ada orang infeksi, misalnya orang infeksi atau di situ ada cemaran kuman atau virus lah, misalnya pada waktu COVID gitu disemprot sama itu nama ozon, itu virus hilang, steril langsung. Suman nih. Ozon itu memang baunya menyengat, dan itu juga tidak bisa tidak bagus kalau kita terpapar sama begituan. Nah, ini yang lucu menurut saya dok. Dokter bilang kalau masuk lewat pembuluh darah aman. Tapi kalau lewat hidung nggak aman tadi dokter bilang ya. Nggak enak ya dok ya? Ya memang nggak enak ya, bukan gitu. Karena kalau di badan kita dia mesti diikat sama HB. Oke. Jadi itu caranya. Apa yang terjadi dok kalau kita menghirup ozon kebanyakan? Kalau sedikit-sedikit kan nggak apa-apa kali dok ya? Ya enggak, yang jelas baunya juga kagak enak lagi. Mabok. Jadi tapi ozon itu yang hebatnya adalah ozon itu juga ada yang bentuknya ozon tuh buat ozon dimasukin ke dalam minyak atau ke dalam air. Minyak? Buat diminum lagi dok? Minyak itu dipakai buat seperti kayak salepin di luka. Itu cepat sembuh, Frankie. Kalau di air, diminum, itu bisa nyembuhin luka pada lambung. Kalau diirin di muka, itu bisa bikin muka jadi fresh, karena itu oksigennya masuk, Frankie.
ON-nya. Nah itu nanti kita ngomong itu lebih lanjut. Tapi saya cuma bilang bahwa itu terapi itu hebat luar biasa. Nah salah satu yang ini juga ya adalah orang yang sakit keputihan, Peki. Orang keputihan itu kan biasanya kalau perempuan ngerasain deh itu dia gatel, keluar cairan, bau. Itu loh yang jadi masalah, kan dia jadi minder, Frankie. Ya kadang-kadang bukan cuma dia minder, suaminya juga pasti komplain. Nah terus gimana? Itu pakai ozon tuh cepet sekali. Di ozon vaginanya dikasih gasnya, push langsung terus dia bersih kering, Frankie. Cuman efek pengaruh si ozon ini berapa lama, Dok? Langsung. Maksud saya, dia kan sembuh nih. Habis sembuh, timbul lagi nggak si bau tadi? Lo enggak. Kalau dia memang keputihan dia habis selesai sih ya sembuh lah. Oh. Sembuh. Jadi nggak sampai istilahnya setiap kali di ozon lagi hilang. Enggak. Ya kecuali kalau dia jorok lah habis begitu kan biasanya kan kalau misalnya. Nah, sebab begini. Kalau perempuan kan suka yang namanya keputihan disebabkan oleh kandida. Kandida itu jamur. Jamur itu bau, Frankie. Jadi kalau orang keputihan dari jamur itu baunya tuh seperti kayak bau tape. Tape yang mana nih, Dok? Tape kuning peyem gitu. Nah. Bau tape. Nah, kalau kita kasih obat anti jamur, obat lewat mulut ya, dimakan tablet anti jamur, itu biasanya obatnya itu sangat toksik terhadap ginjal. Kalau orang ginjalnya udah nggak bagus dimakan gitu, ginjalnya yang kehantem. Ya, itunya jamurnya hilang memang. Jamurnya mati, ginjalnya mati juga. Nah, makanya kalau kondisi kayak begituan, alternatifnya adalah dimasukin ozon. Ozon itu akan membunuh jamur. Jadi ada banyak sekali lah aplikasi itu sehingga di internasional tuh ada perhimpunan ahli ozon. Di Eropa ada, di dunia ada, nah di Indonesia juga ada. Yang melakukan terapi gitu nggak terlalu banyak. Ini udah FDA approve nih, Dok? Iya, itu ada perhimpunannya dan itu ada profesor segala macam. Nah jadi gitu. Saya kepikir satu hal nih, Dok. Mau jualan air ozon, Dok. Ya kan pasti emak-emak laku dong, Dok. Kita kasih air ozon, kamu cukup kumur-kumur lagi. Apa sih namanya? Cuci Basuh muka. Pakai air ozon, nanti kamu dari umur 60 tahun jadi kelihatan 30 tahun. Kalau umur 30 tahun kelihatan kayak bayi. Gitu kan, Dok. Nah, sekarang kamu sendiri kan udah pernah ngerasain terapi ozon. Apa yang dilakukan sama kamu? Sakit, Dok. Enggak, diapain? Orang-orang awam nggak tahu. Orang awam ceritain nih, Dok. Ceritain lah. Nah, terus kenapa kamu di ozon gitu loh masalahnya? Saya ceritain berdasarkan apa yang diceritain ke saya, Dok. Kenapa saya bilang apa yang diceritain ke saya? Karena saya kan ini kan fobi terhadap, pertama adalah ruang sempit, kedua adalah ngelihat darah. Jadi yang dilakukan ke saya itu pertama ini masih ada bekas ini karena baru kemarin Minggu. Itu dilakukan satu masukin jarum ke sini nih. Untuk mengeluarkan darah saya, Dok. Ternyata, Dok, saya hampir mirip orang Bang Ningrat, Dok. Darah saya tidak merah, mendekati biru. Nah itu karena kurang oksigen. Kurang oksigen tuh, Dok ya. Darah kalau udah biru dan kental itu kamu gampang kena stroke. Gampang kena jantung. Nah, saya itu pikir tadinya saya bangsawan. Nah, gitu. kalau kamu kayak begituan tuh, kalau datang ke dokter, diperiksa lab, hasilnya gitu kamu suruh makan obat pengencer darah. Enggak. Dan dia kental juga kan, darah kamu kental. Hitam. Nah, itu artinya kamu nggak sehat. Nah, oksigennya kurang. Udah pasti tuh, Dok. Terus udah di situ keluar tuh. Keluar tapi saya nggak lihat tetap, Dok. Iya, berapa cc? Satu kantong. Ya, satu kantong antara segini 100 sampai 150 Nah, cc. sekantong. Saya nggak, karena si dokternya darah, saya kasih, Dok, jangan kasih lihat saya darah, ntar saya pingsan, dokter tanggung jawabnya 2 gitu. Ditaruh di belakang. Saya selalu tanya sama istri sama Pamela, udah banyak belum? Udah. Udah gitu dimasukin gasnya ke dalam. Iya, dimasukin gasnya. Terus darahnya langsung berubah tuh, Frankie. Dari hitam, darah kamu yang jadi hitam tuh kayak darah ingat jadi merah. Nah, encer. Karena saya baru 2 kali nih, Dok. Ini yang kemarin yang kedua. Itu kayaknya dia masih belum terlalu belum terlalu merah, belum terlalu secepat si Pamela. Pamela sudah yang keempat kali ya. Jadi awalnya dia sama kayak saya. Darahnya hitam, kental.
dia kemarin di ozonnya itu netesnya lebih cepat habisnya. Iya. Saya masih lebih lama. Ya berarti kamu kurang sehat, Frankie. Awalnya dia sama kayak saya. Gitu. Jadi saya liatin, oh kalau dia aja bisa begitu, ini kan baru 2 kali nih. Masa ya tentunya kan dokter ahli ozonnya juga kan ada dosisnya sendiri, nggak mungkin istilahnya dihajar 1 liter ya gitu kan supaya cepat dari merahnya jadi itu kan. Tentunya bertahap Dok ya kali Dok ya gitu ya. Ya mudah-mudahan Dok nanti bisa Jadi merah dikit. kamu seperti dia mau donor darah, dimasukin ozon terus kemudian dibalikin lagi darahnya. Kalau dokter Jaya bilang itu nggak sakit, saya sampai sekarang nggak berani ya Dok. Nggak sakit, dan itu namanya ozon mayor, Frankie. Dan itu akan bagus sekali orang yang orang asma, orang stroke, orang jantung, kencing manis, karena membuat darah tuh jadi lancar. Kalau lebih tinggi lagi jadi ozon kolonel. Jadi Nggak, apa Dok? tapi ada sana yang minor. Oh minor, mayor sama minor, bukannya makin lama makin Jadi jadi kapten gitu. jadi jenderal Dok. Kalau Kaptennya mau dibayar mayor Dok. Nah, jadi kalau yang itu yang mayor. Mayor tuh artinya dia masukin seperti itu. Tapi kalau yang minor itu darah kamu dikeluarin sekitar 20 cc. Dimasukin ozon. Kayak orang ngambil darah buat lab ya. Iya, dimasukin ozon, terus disuntik lagi, suntiknya pantat. 2 kali sakit Dok. Yang kayak gitu dengan ini aja udah 1 kali. Tapi ada satu lagi, tadi kan kita udah ngomong yang namanya pakai bag. Yang bag itu buat kaki. Yang ada luka cepat sembuh. Ada juga yang pakai insuflasi, itu disemprotin gas ke dalam vagina atau anus. Karena dimasukin vagina atau anus sama, itu ozon itu akan selain membunuh kuman, virus dan segala macam, dia diserap ke lewat darah, pembuluh darah. Nah, indikasinya macam-macam. Buat infeksi usus itu bagus sekali, Frankie. Nah, yang lucu gini. Awal dokter tersebut bilang, kalau nanti sudah dikasih ozon, nanti jadi gampang tidur deh Dok. Kebetulan saat itu saya masih belum berani Dok. Yang berani istri saya sama si Pamela nih. Reaksinya beda. Si Pamela beneran katanya cepet tidur. Istri saya kerasa kok seger terus katanya. Enggak, tapi itu yang gini ya. Saya waktu itu kan saya sempat punya klinik kan. Itu ada 2 hal yang sangat buat saya menarik ya. Ada pasien saya, dia anak-anak muda, aktivitasnya luar biasa gitu-gitu. Dia tuh kalau sampai dia pergi keluar kota itu bisa berhari-hari dan capek banget. Sejak di ozon dia segar bugar dan dia tidak sakit. Jadi segar. Jadi kalau dia mau pergi kemana, dia datang ke klinik, dia bilang, "Dok, saya mau keluar kota gini." Di ozon supaya stamina dia sepanjang itu bagus. Itu satu. Yang kedua, nah ini yang buat saya menarik. Kalau orang kena kanker, kan biasanya terapinya dioperasi. Kalau masih bisa dioperasi, kalau nggak bisa dioperasi biasanya di kemo. Kemo itu ada bisa makan tablet, bisa juga diinfus. Satu lagi radiasi, disinar. Biasanya kalau dioperasi, ya itu resiko operasi kan, ada resikonya. Tapi kalau di kemo sama radiasi, kalau radiasi itu efek sampingnya adalah biasanya angus, kulitnya kebakar sama radiasi. Botak juga. Di kemo juga sama. Kemo ditambah lagi mual muntah. Nah misalnya contoh, orang didiagnosis kanker. Kata dokter ini harus di kemo, nanti setelah itu dilanjutkan dengan radiasi. Nah, dua-duanya efek sampingnya luar biasa. Harus dilakukan misalnya 10 kali. Nah, seringkali pasien kanker itu dia jadi meninggal, tidak sembuh karena dia nggak bisa menyelesaikan kemonya, Frankie. Apa radiasinya. Nggak kuat. Efek samping terlalu hebat. Sehingga yang terjadi adalah dia mesti 10 kali, baru 3 kali dia stop, give up. Daripada gitu gue mendingan nggak usah di kemo. Akhirnya dia meninggal gara-gara kankernya. Nah, ozon itu akan meregenerasi sel sehingga kalau orang ini, saya pernah punya pasien, dia sakit kanker nasofaring. Ini kanker di leher tenggorok. Stadium 4. Stadium 4 mah udah menjalar kemana-mana, Frankie. Dia harus kemo. Kemonya di Singapura. Dia datang ke tempat saya di ozon. Jadi setiap kali sebelum kemo, 2 hari atau 3 hari sebelumnya di ozon dulu.
Dia pergi ke Singapura, pergi sendiri ke Singapura untuk kemo. Dia datang sendiri, masuk ke rumah sakit, selesai di kemo, efek samping sama sekali nggak ada, rontok tidak ada, mual-muntah nggak ada, dia bisa jalan-jalan di Orchard. Dia lakukan itu terus, padahal orang yang stadium 4 sama seperti dia di Singapura. Itu datang, itu di kursi roda, nginap di situ berapa hari, keluar dalam kondisi beda. Dia bisa menyelesaikan sehingga akhirnya sembuh dari kankernya bukan karena ozon yang bikin nyembuh kankernya, karena dia bisa menjalani kemoterapi tanpa efek samping. Dan saya yakin dok, setelah sembuh di kemoterapi juga dia tetap masih ke Singapura dok. Karena jalan-jalan ke Orchard dia belanja lagi dok. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh. Ini adalah terapi tambahan, sama seperti oksigen selalu. Misalnya kalau kamu ngapa-ngapain sama dokter diinfus, sama dokter dikasih oksigen. Karena kenapa, itu adalah terapi tambahan. Tetapi pada banyak kondisi yang dimana orang itu kekurangan oksigen, dia mengalami inflamasi peradangan di mana-mana, itu terapi ozon itu sangat membantu untuk meningkatkan stamina. Nah, ini kebetulan kan kita kemarin sempat kedatangan tamu teman saya tuh yang mantan atlet nasional. Ozon ini termasuk zat doping nggak dok? Nggak, karena oksigen. Kamu kan tetap aja bernapas. Cuma ini dikasih oksigennya 1,5 kali lipat begitu. Oke. Jadi artinya ini tidak akan terdeteksi dan memang bukan zat doping ya? Bukan. Dia cuma memperlancar peredaran darah. Tapi sementara itu dia punya efek lain, yaitu membunuh kuman, virus dan segala macam gitu loh. Menjamur. Dan karena darahnya lebih encer, efek dari ozon itu, orang itu metabolisme seluruh tubuhnya menjadi baik. Nah, ozon ini perlu berapa kali dikerjakan atau berapa lama atau apa? Nah, itu nanti beda-beda. Setiap penyakit macam-macam. Ada banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan. Nanti barangkali yang lebih tepat nanti kita undang si presidennya untuk ngomong soal itu. Dokter W aja sekarang dok. Enggak, dia udah oke. Udah oke nih, yakin nih dok. Cuma tinggal waktunya aja, dia udah siap. Tapi maksudnya ya kalau kita nanya yang ilmiahnya ya seluruh presiden yang ngomong lah. Jadi kalau saya sih cuma rakyat biasa, Franky. Kita dengan podcast sekarang kita fait accompli si Bapak Dokter Presiden itu dok ya untuk tampil di sini dok ya. Iya. Ya paling kurang ini ya menambah hasanah lagi, karena kalau misalnya daya tahan kita lebih bagus, kita punya peredaran darah lebih bagus, itu juga banyak membantu penyembuhan penyakit-penyakit lain gitu loh. Ya, jadi saya sih artinya gini, waktu kemarin ditawarin ozon tuh ada keraguan di kepala saya nih, karena saya tuh orangnya kan takut terhadap darah. Hantu saya nggak takut, ngadepin orang-orang juga yang gimana saya nggak takut, tapi kalau ngeliat darah tuh kayak burung beo dok. Burung beo atau burung kakatua kan dokter kalau piara burung beo atau kakatua tuh jangan sekali-sekali tuh burung dikasih lihat ada darah. Yang benar. Serius. Saya waktu masih kecil kan punya kakatua ya atau beo tuh. Orang tua saya lagi asik-asik kakatua atau beo lah. Kakatua gitu ya. Kena ini langsung gelepak mati. Masa sih? Serius itu. Makanya dan ini ternyata bukan karena kebetulan, karena memang seperti itu. Coba nanti dokter tanya deh. Nanti ya saya nanya, kamu di Google. jangan bohongin orang loh. Enggak, ini memang kejadiannya kayak gitu. Jadi ada kebeler apa sih? Kena kesilet gitu ya, darahnya banyak keluar di depan si burung tadi. Padahal dia sendiri melihatnya belum tentu merah loh, Franky. Nah, dia bisa dibohongin nggak pakai misalnya yang kita kasih unjuk tuh, termasuk Fanta, misalnya Fanta merah. Termasuk itu, makanya zaman dulu kan bukan betadine nih, dulu kan obat merah, yodium. Nggak boleh tuh. Mungkin ya dia diterjemahkan kalau warna seperti ini bahaya musuh kali dok ya. Mungkin karena saya bukan burung kakatua dok. Kakatuanya sudah tua kali, itu dia stroke lagi. Yang jelas dia nggak pencok di jendela, dia ada di sangkarnya dok. Gitu. Oke dok, jadi nanti minta tolong dok ya untuk menghadirkan presiden daripada organisasi ozon sedunia tadi. Bukan sedunia, di Indonesia. Di Indonesia. Ya sedunia Indonesia dok. Supaya bisa nyumbang
pengetahuannya supaya orang-orang bisa mengerti ternyata ada metode penyembuhan, bukan penyembuhan sih ya dok, penambahan metode tambahan ya dok ya, untuk membantu orang-orang supaya kehidupannya lebih baik gitu dok ya. Karena lumayan, saya tuh jujur aja dok, saya nggak suka dengan istilahnya tindakan operasi. Ya. Kenapa? Ya saya sendiri pribadi nggak sukanya nih dok ya, kalau ya harus dipotong-potong, ntar dijahit lagi gitu. Ya saya sendiri menghindari lah gitu. Ya, tapi dengan metode ozon tadi kan kayaknya enak tuh dok. Iya. Dokter Jaya masih? Masih, saya masih rajin ozon. Masih rajin ozon dok ya? Buat ngapain dok? Awet muda lah. Ya ampun, dokter umur berapa sekarang? Nggak benar, Bang. Itu membuat segala macam sel tuh regenerasi jadi bagus gitu. Tapi yang jelas tadi dokter tadi udah kasih contoh ke saya, kalau kita paksa dengan menghirup oksigen lebih banyak, maka walaupun lebih sedikit agak berkurang, tapi bisa bertambah sedikit ya masuk ke HNP tadi dok ya. Karena kayak semacam kita paksa kan dok ya. Saya mau beli lagi oksigen tabung saya dok. Di rumah ada 3 tuh tabung oksigen. Ya dulu iseng aja sih saya beli. Nggak, padahal juga kalau dipakai buat itu oksigen gitu juga enak loh, Bang. Enak, cuman kan kalau kelamaan kan kering di sini dok. Tapi ya itu yang saya mau coba. Kalau orang sehat berapa menit sih dok bolehnya? Enggak ada masalah. Cuman kalau yang di rumah sakit itu ya, oksigen itu nggak langsung saya masuk situ kan, dia ada airnya. Iya, itu supaya jadi agak lembab gitu loh, nggak kering. Itu buat agak lembab. Iya. Saya pikir itu cuma buat ngukur bahwa ada oksigen yang keluar gitu kan. Iya. Kalau oksigennya udah nggak keluar kan dia udah mampet di bawah tuh. Bukan, itu supaya juga ada lembab jadi nggak kering. Kalau saya pikir, itu masih ada oksigennya karena dia masih ada di situ kan. Itu buat lembabin ya. Terus tekanannya dok, kan itu ada 2 itu strip. 2 liter itu 2 liter gas oksigennya. Di angka 2 udah cukup dah dok ya? Ya 2 lah, 2. Kalau lagi sesak napas 4 gitu kan. Ya. Oke dok, tapi janji nih dok ya, si presiden tadi bisa hadir ya. Iya. Kita gelar karpet merah dong dok, karena datang presiden. Oke dok, ada lagi dok yang mau ditambah? Di spill kata istilah sekarang, di spill dok. Ya paling kurang kan kalau bicara ini tuh untuk menyambut presiden paling kurang ada tahu kan, jadi nggak dari nol banget gitu dengerin presiden ngomong. Ya. Oke, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.